Halo, selamat jumpa kembali para Sobat Kristus di channel Podcast Dadakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas tentang tema membina suara hati. Sobat-sobat Kristus, suara hati ada pada dalam diri kita masing-masing. Siapapun itu memiliki suara hati di dalam dirinya. Di dalam suara hati kita mendengar kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi walaupun suara hati adalah suara Tuhan, sebagai manusia tetap diperlukan usaha agar suara hati itu tetap terdengar dalam diri kita. Maka diperlukan usaha pembinaan, membina suara hati. Yang dibina adalah agar suara hati itu tetap terdengar, tetap tajam, sehingga kita tetap mendengar, tetap merasakan apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sahabat Kristus, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sebagaimana teladan Yesus yang tak goyah kala mendapat godaan maupun penderitaan, berilah kami juga kehendak yang kuat agar pada saat kami mendapat godaan, penderitaan, dan kami merasa goyah, kami tidak berbalik melanggar kehendak-Mu, apalagi sampai meninggalkan diri-Mu. Semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang, yang tetap tegar meski diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda untuk munafik, berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami digoda untuk mengkhianati kasih-Mu. Ya Allah kekuatan kami, buatlah kami kuat seperti Yesus yang lebih suka mati daripada menyimpang dari kehendak-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Kristus, kehidupan kita membentang ya, dari sejak lahir hingga waktu kita nanti akan meninggal. Seperti rel kehidupan kita lurus menuju tujuan akhir kita, yaitu kembali pada Bapa. Tetapi dalam kehidupan ini, pernahkah kita, kamu, masing-masing mengalami hal-hal yang seperti ini? Ketika kebingungan berhadapan dengan godaan maupun suara hati, kehendak Tuhan, petunjuk kehidupan kita untuk melakukan hal yang benar. Apakah kita sering bingung? Apakah di dalam kebingungan itu juga sang penggoda tertawa? Maka kita merefleksikannya dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa contoh yang coba diangkat. Coba kita refleksikan apakah kita pernah melakukannya atau tidak. Dan bagaimana situasi diri saat berhadapan dengan situasi saat itu. Kita akan berefleksi bersama. Ya, dalam gambar situasi di sekolah. Pernahkah kamu menoleh ke belakang atau ke samping, mencoba mencuri isi jawaban teman? Berikutnya,
saling oper jawaban, atau trik yang lain dengan ditempel di beberapa tempat, di berbagai tempat, atau di zaman teknologi menggunakan handphone untuk mencari jawaban. Dan kesemuanya ini kita golongkan menjadi nyontek. Pernahkah? Atau dalam gambar bisa dilihat sang anak berkeringat karena sepertinya dia mau mencuri, mau mengambil uang orang lain. Kalau punya dia, ngapain dia harus celingak-celinguk seperti itu? Atau adakah yang pernah seperti ibu ini mengutil atau ringan mencuri buah tetangga, mencuri buah tetangga sama teman-teman atau sendirian? Ya, semuanya ini tergolong dengan mencuri. Atau pernahkah mengganggu adik atau anak yang kecil, mengganggu teman yang lebih lemah, yang tidak melawan, membuli, memalak, menyakiti, mengkeroyok, atau cyberbullying, mengata-ngatai teman, mengomentari lewat medsos dan lain-lain. Atau lebih luas lagi, apakah kita masih bertingkah laku rasis, menerima suap, suka akan riba, atau menjilat pada bos, atau di situasi yang lebih terkini, bagaimana Soehardi kita berkata ketika di masa pandemi harus menggunakan masker? Apakah kita sebagai orang yang peduli pada kesehatan kita menggunakan masker dan peduli pada kesehatan orang lain sehingga kita menggunakan masker? Atau kita menjadi orang yang cuek, yang abai pada kesehatan orang lain, di tempat keramaian tetap cuek tanpa menggunakan masker? Aku sehat, aku tidak membawa virus. Nah, sobat-sobat Kristus, contoh-contoh yang nampak dalam gambar-gambar tadi itu bisa muncul, bisa terjadi ketika ada suara hati yang dilanggar. Dan ketika suara hati dilanggar terus-menerus, pada satu titik suara hati itu akan menjadi suara hati yang tumpul, di mana rasanya seperti penggoda bekerja sendiri, sementara suara hati, suara Tuhan itu tidak bekerja lagi, abai pada situasi hidup kita.
Maka bagaimana agar suara hati ini menjadi tajam kembali, bekerja kembali, kita rasakan dia bekerja kembali, ini yang akan kita coba lihat bersama. Dan apabila memang kita hasil refleksi tadi merasa kita termasuk yang sudah tidak mendengar suara hati lagi, jangan sampai suara hati kita tumpul baru kita mencoba membina suara hati. Nah, apa saja sebab tumpulnya suara hati itu? Orang yang bersangkutan itu tidak biasa menghiraukan hati nuraninya, menghiraukan suara hatinya. Tidak terbiasa untuk mendengarkan hati nuraninya. Orang selalu bersikap ragu-ragu atau bingung. Selalu bersikap ragu-ragu atau bingung itu seperti orang yang menjatuhkan diri dalam situasi seperti itu. Selalu bersikap ragu-ragu atau bingung. Dia bukan bingung, tapi dia bersikap bingung. Ada pandangan masyarakat yang keliru. Pandangan masyarakat yang keliru ketika contohnya masyarakat melihat bahwa nilai UN itu, contoh ya, nilai UN itu adalah satu-satunya cara untuk menentukan pintar atau tidaknya anak, maka mungkin saja terjadi pandangan masyarakat yang sebisa mungkin bagaimana agar nilai UN itu bisa besar. Takutnya ada masyarakat yang menghalalkan segala cara. Ada juga pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lain. Keluarga yang cuek, keluarga yang peduli, itu mempengaruhi bagaimana hati nurani itu dapat kita rasakan dengan baik atau tidak. Ada lagi pengaruh propaganda, mass media, dan arus massa. Ketika sering membaca yang kita dapat di media massa atau tempat lain, mungkin saja juga bisa mempengaruhi nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam diri kita, sehingga hati nurani pun terpengaruh. Nah, maka suara hati itu bagaikan api lilin yang harus kita jaga agar tidak padam, agar nyalanya tetap menuntun hidup kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Cara membina suara hati, pertama, kita harus sadar bahwa kita ini hidup dalam satu masa yang genting, di mana godaan itu terus-menerus bisa datang dari mana saja, dalam bentuk apa saja. Ya, sepertinya misal ada berita yang sepertinya penting dan benar, ternyata itu adalah hoax. Maka itu kegentingan masa ini, contohnya. Maka suara hati nurani itu harus terus-menerus kita asah. Caranya dengan mengikuti suara hati dalam segala hal. Suara hati mengatakan apa, itu kita lakukan. Bila dia memerintahkan kita melakukan, ya lakukan. Jika dia melarang, ya jangan dilakukan. Berikutnya juga mencari keterangan pada sumber yang baik. Ingat, suara hati itu bekerjanya dengan diawali dengan penanaman nilai. Penanaman nilai-nilai, norma-norma, karena nilai-nilai dan norma-norma itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran hati nurani, maka carilah referensi, carilah keterangan pada sumber-sumber yang baik, sehingga suara hati yang kita miliki, yang nanti kita dengar
ketika berhadapan pada suatu situasi itu adalah suara hati yang baik juga. Dan juga terakhir, menjaga kemurnian suara hati nurani. Suara hati tetap perlu dijaga kemurnian. Maka jangan jatuhkan diri pada godaan. Begitulah suara hati itu, ya, begitu pentingnya sampai Yesus pun bersabda, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Orang yang hatinya murni, mereka akan memandang Allah, selalu dekat dengan Allah. Nah, sobat-sobat Kristus, mari kita lihat apa kata kitab suci tentang suara hati. Pertama, kita akan lihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16 sampai 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, postapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sobat Kristus, lebih lanjut di suratnya kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 18 sampai 26, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus kepada kita? Bahwa ada perbuatan daging dan ada perbuatan roh. Ada hukum dosa dan ada hukum Allah. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi tadi. Melihat apa sih perbuatan daging seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan apa sih perbuatan roh.
Silakan dilihat kembali dan kemudian ditelaah. Hukum dosakah ini dan hukum Allahkah ini? Ingat, ketika melakukan perbuatan daging, bukan lagi seperti kata Paulus, bukan lagi aku yang melakukan, tetapi dosa. Makanya, yang dijauhi adalah dosanya, bukan orangnya. Itulah kenapa Yesus mau menyelamatkan semua manusia, meskipun ia berdosa. Lebih lanjut, dari kitab suci, dari imannya, kemudian gereja menyatakan ajarannya. Dalam Gaudium et Spes artikel 16. Oleh karena itu semakin besar pengaruh hati nurani yang cermat, semakin jauh pula pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok menghindar dari kemauan yang membabi buta. Dan semakin mereka berusaha untuk mematuhi norma-norma kesusilaan yang objektif, akan tetapi tidak jaranglah terjadi bahwa hati nurani tersesat karena ketidaktahuan yang tak teratasi, tanpa kehilangan martabatnya. Tetapi itu tidak dapat dikatakan tentang orang yang tidak peduli untuk mencari apa yang benar serta baik, dan karena kebiasaan berdosa, hati nuraninya lambat laun hampir menjadi buta. Jadi, menurut gereja, tidak jarang terjadi bahwa hati nurani itu tersesat karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Hal itu tidak menghilangkan martabat suara hati. Kenapa? Nah, tadi memang karena ketidaktahuan. Tetapi itu tidak dapat dikatakan karena bagi orang yang memang tidak peduli. Ketidaktahuan yang tidak teratasi itu memang dia tidak tahu dan tidak ada info, tidak ada channel untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dan ini tidak berlaku untuk orang yang tidak peduli untuk belajar. Tolong dibedakan. Maka, setiap orang pada akhirnya harus selalu bertindak berdasarkan suara hatinya. Karena suara hati selalu mewajibkan sesuatu yang datang dari Allah. Allah menghendaki bahwa manusia selalu mengikuti hukumnya. Karena itu suara hati wajib mengikuti kehendak Allah. Bahkan dalam kasus suara hati melakukan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan, suara hati tetap wajib mengikuti kehendak Tuhan. Misalnya, suara hati memutuskan yang salah. Karena ketidaktahuannya. Karena saat itu suara hati menilainya bahwa hal tersebut baik dan berharap dengan itu terlaksanalah kehendak Tuhan. Padahal itu salah. Karena ketidaktahuannya. Maka sangat penting untuk mengoreksi, membina suara hati agar tidak mengulangi kesalahan. Maka suara hati itu terus-menerus harus dibina, baik yang sudah tumpul maupun yang masih tajam terdengar. Masih keras terdengar. Membina suara hati itu penting. Maka marilah kita merenung sejenak. Sejauh mana kita sudah mendengarkan suara hati kita, sejauh mana kita terbuka pada suara Allah yang terdengar lewat suara hati kita. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur padamu atas segala rahmat, tuntunan yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas suara hati yang kau munculkan dalam hati kami sebagai suaramu dalam membimbing langkah hidup kami. Semoga kami semakin menyadari dan mendengarkan suaramu yang mengalun lembut membawa kami pada kebenaranmu di dalam bimbingan rohmu yang kudus. Kuatkan kami bila kami goyah dalam menjalankan keinginan roh dan teguhkan kami dalam menolak perbuatan daging. Semua ini kami mohon kepadamu di dalam nama Yesus, Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sobat-sobat Kristus, pembahasan dengan tema membina suara hati. Semoga kita semua dapat bersama terus-menerus membina suara hati kita, sehingga suara hati yang terdengar dalam diri kita
tajam, terdengar, kuat, mengarahkan kita, karena suara hati itu adalah suara hati yang benar, suara hati yang berasal dari Allah sendiri. Tuhan memberkati.